Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang hadir dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Diintimidasi kuasa-kuasa kegelapan, namun Engkau sangat mengasihi umat manusia. Turun ke dunia ini menjadi terang dunia secara khusus untuk umat manusia yang Engkau bentuk sesuai dengan gambar dan teladan-Mu. Saat ini berbicaralah Engkau melalui renungan firman ini, supaya di saat-saat kami memperingati hari kehadiran-Mu di dunia ini, Engkau sebagai terang, Engkau sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha dahsyat ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau Bapa Surgawi melalui kehidupan kami hamba-Mu. Mohon kekuatan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa hikmat dan marifat-Mu berbicara melalui kehidupan kami hamba-Mu. Kami umat manusia yang telah Engkau bentuk dari debu tanah liat ini, mengharapkan hembusan kuasa Roh Kudus menghidupkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepadamu, dan kasih kami terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperingati Natal dengan kesederhanaan kita. Teman-teman kita yang merantau, banyak yang tidak pulang, bahkan saudara kita juga berangkat kemarin tanggal 21 menuju ke Sumatera, ke tempat temannya di sana. Nah, kita bersyukur atas anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul ini. Tema Natal yang saya sampaikan, kata Yesus, akulah terang dunia. Kita baca Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, situasi kondisi dunia ini, atau kalau kita mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa bencana alam yang mengalami tanah longsor, banjir dan sebagainya, itu belum apa-apa saudara. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, Yesus Kristus sendiri mengatakan di dalam Injil Matius pasal 24, akan terjadi berbagai-bagai bencana alam. Kamu akan mendengarkan deru perang, kabar-kabar tentang perang itu, dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Betapa sulitnya keadaan itu nanti bagi umat manusia. Bukan cuma orang yang percaya. Kalau orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah terang dunia, dalam pribadi orang itu, sekalipun dalam kegelapan yang pekat, ada terang yang menyala. Amin.
Sekalipun terang itu kecil, seperti saudara tadi nyanyikan pujian Malam Kudus dan disuruh nyalakan lilin. Kenapa lilin kecil-kecil? Sekalipun kecil, itu sangat berguna di tengah-tengah kegelapan. Amin. Sekalipun iman saudara itu kecil, tetapi kalau gumolong gilik sebiji sesawi, saudara bisa memindahkan gunung itu tercampak ke laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Itu kata Sang Maha Terang. Amin. Itu tertulis dalam Markus pasal yang ke 11 ayat 23. Ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ini berita Natal yang saya sampaikan. Saya tidak memberitakan Yesus terbaring di palungan. Memang di saat dia lahir, dia dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampen kotor. Tetapi di sana ada sinar dari tempat Maha Tinggi. Terang itu menerangi situasi kandang Bethlehem. Apalagi situasi akhir zaman ini. Kalau Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7, saudara baca dulu di sana supaya lebih jelas, lebih gamblang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa. Amin. Saudara, saya ingatkan, kalau bicara Allah yang perkasa, saudara tangkap dalam batin iman saudara. Amin. Dia Allah yang perkasa, sanggup menolong hidupku, sanggup menyertai hidupku, sanggup membela hidupku. Jadi jiwa saudara nangkap, ditangkap, diimani, karena tahun 2026 itu situasinya nanti akan lebih banyak menghadapi situasi-situasi yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah yang Maha Dasar itu mungkin, pasti terjadi pertolongan dan pembelaan bagi kita. Amin. Jadi tampilkan Allah yang perkasa, Allah yang Maha Dasar yang kusembah. Dia terang dunia, Dia yang Maha Perkasa, sanggup menolong hidupku, keluargaku, anak-anakku. Seorang anak lahir bagimu, namakan Yesus. Matius pasal 20, pasal 1 ayat 21 itu. Jadi undang Dia Allah yang perkasa. Ya, ulang lagi ayat itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk umat manusia yang rapuh ini. Terus lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kenapa di atas bahu? Di atas bahu ini kayu salib yang kasar, dia pikul. Penderitaan umat manusia dipikul, termasuk penderitaanku, dipikul dia. Berarti aku akan bebas dari penderitaan, dari pergumulan ini. Dia menjawab aku. Maksudnya jiwa dan roh kita nangkaplah. Ini berita Dia yang Maha Perkasa yang saya sampaikan. Lanjut. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Namanya disebutkan penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja damai.
Ya Raja damai, lanjut. Besar kekuasaannya. Kekuasaannya besar, dahsyat dia, ya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Damai dalam hati kita. Damai dengan Bapa Surgawi. Damai dengan sesama. Tidak berkesudahan, artinya dalam hidup kita yang percaya bahwa Yesus terang dunia itu ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada campur tangan Tuhan. Tangkat, yakini. Ini firman tahun 2025. Di saat peringatan Natal, Dia Allah yang perkasa menyertai aku di tahun 2026 ini. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai aku. Damai sejahteranya memberkati keluargaku, memberkati anak-anakku, cucu menantuku, memberkati buyut-buyutku. Nah, itu yang sudah punya buyut, berarti doanya semakin bertambah-tambah. Lanjut. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Siapa yang melakukan? Tuhan sendiri. Yang akan melakukan pembelaan, yang akan melakukan mujizat dalam hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, dalam usahamu, yang akan melakukan Tuhan sendiri. Dia yang maha perkasa. Dia yang memberantas segala sesuatunya. Nah, ini Natal versi Yesus terang dunia. Dia yang perkasa, Dia yang maha dahsyat. Amin. Kalau versinya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kita baca di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi versi Yohanes pasal 3 ayat 16 ini kasih Allah Bapa, Allah yang perkasa itu turun ke dunia menjadi daging. Itu ayat 14 pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman yang kekal itu, Allah yang perkasa menjadi daging. Menjadi daging. Nah, saudara, sekarang kalau Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat berapa Pak? Ayat 29. Kita baca di bagaimana kata-kata Yohanes dia sampaikan. Silakan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yohanes katakan, Dia menanggung dosa umat manusia, menghapus dosa manusia. Dihapus. Bagaimana supaya kita tahu dosa kita dihapus? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Supaya kita tahu kalau dosa kita dihapus. Silakan baca dulu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mengaku. Kalau sadar itu dosa, diakui, maka Dia akan mengampuni. Amin. Ini ayat. Nah, saudara, Yesus katakan, akulah terang dunia. Bagaimana supaya kita ini tahu kalau aku ini terang dunia? Dosa itu adalah kegelapan. Kalau kita tahu itu dosa, ampuni aku Tuhan, maka Dia mengampuni. Yang tadinya gelap, tidak tahu masa depan yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan, Sang Maha Terang itu akan menerangi langkah hidup kita, akan menuntun kita. Tidak usah takut hari esok ini apa yang terjadi. Yang kita tahu, Dia yang perkasa akan menolong kita. Amin. Dia akan menolong kita, menyertai kita. Saudara percaya menerima terang dalam hidupmu? Saudara percaya terang itu menerangi hidupmu? Kalau begitu, kita akan membaca
di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 mulai sampai ayat 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kotak yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Terima kasih saudara. Setelah kita ini mendapatkan anugerah, menerima Dia sebagai terang dalam kehidupan kita, menerima Dia Sang Pencipta Allah yang perkasa, Raja damai sejahtera itu masuk dalam kehidupan kita. Kita ini dituntut oleh firman, mencerminkan pribadi firman. Yang pertama, menjadi garam. Garam itu sangat dibutuhkan oleh seorang ahli masak. Sekalipun tidak ahli, juga membutuhkan garam. Untuk garam itu untuk mempersatukan dari berbagai-bagai bahan makanan. Sekalipun itu bahannya enak-enak semua, tapi kalau kurang garam, tidak ada garamnya, itu belum menyatu, rasanya hambar. Ditaruh garam, di situ ada rasa sedap, rasa enak, rasa nyaman, nikmat. Nah saudara, hendaklah hidup kita menjadi garam, menjadi berarti bagi sesama kita. Amin. Menjadi berarti untuk sesama kita, untuk keluarga kita, apalagi di tengah-tengah keluarga. Itu 4 hukum jangan lupa: damai, suci, jujur, murah hati. Itu jangan sampai dilupakan. Damai, suci, jujur, dan murah hati. Itu diterapkan di tengah-tengah keluarga. Selanjutnya, hendaklah kamu menjadi terang, menjadi pelita di tengah-tengah keluarga, menjadi pelita di tengah-tengah masyarakat, menjadi pelita bagi bangsa dan negara, berguna dimanapun kita berada. Nah, bagaimana caranya? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi menjadi terang itu kita berbuat baik untuk sesama. Sebelum kita berbuat baik untuk sesama, berbuat baik untuk diri sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jangan sampai diri sendiri ini ditolak. Kenapa aku lahir seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Harus disyukuri, ini semua anugerah Tuhan. Sekarang sumbernya itu semuanya kita baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sampai 58. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan ini bicara lagi dia pada kejaran. Mengenai Yohanes, Injil Yohanes itu berbicara
Allah yang perkasa, firman yang kekal, firman yang utama. Dia menjadi manusia, memikul dosa, menghapus dosa dunia. Dalam diri kita masing-masing ini memiliki kekuatan yang maha dasar. Pemberitaan ini lengkap dari nubuatan, kelahiran, kematian disampaikan. Allah yang perkasa mau turun dalam kehidupan saudara, mau turun dalam kehidupan kita. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, Dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. ya terus Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. amin saudara. Ini diperingati kematian Yesus Kristus melalui perjamuan suci. Jadi Natal ini ada perjamuan suci. Saudara percaya Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita? Tahun 2026. Apapun yang terjadi, semua sudah tertulis di sini. Berarti kita harus yakin, seyakin-yakinnya Yesus Kristus kedatangan yang kedua kali sudah di ambang pintu, sudah sangat dekat. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan gentar menghadapi hari esok. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup oleh aku. Seperti aku diutus oleh Bapa, dan Bapa itu menyertai aku. Barang siapa percaya kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, tidak hidup sendiri, tapi disertai Dia Sang Pencipta, Dia Sang Pemberi hidup, Dia Sang mendatangkan rezeki, menyertai hidup saudara. Amin. Jadi setiap makan perjamuan suci, ingat, Yesus Kristus mati untuk aku, menebus segala pelangganku, dihapus, hidupku disucikan, dibersihkan. Hidupku sekarang menjadi bait suci, Roh Kudus ada dalam hidupku. Amin. Saudara yakin disertai Allah yang perkasa? Yesus Kristus mengatakan sebelum naik ke surga, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanku, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai Dia datang menyertai kita. Seluruh yang datang, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita nyanyikan pujian, sebab Dia hidup, Dia pegang hari esok. Hari esok kita dipegang Tuhan, hidup kita dipegang oleh Tuhan. Yang penting, tetaplah hidup dalam terang Kristus. Silakan pelayan perjamuan suci mempersiapkan diri. Kita akan diberkati dengan perjamuan kudus ini. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
tebus dosaku, kubur kosong memberikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Nyanyikan dengan penuh keyakinan Dia yakin. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hati Yesus. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari Yesus. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera, ada di tengah-tengah kami. Engkau sebagai terang dalam hidup kami, terang bagi orang-orang yang tetap berpegangkan kebenaran firman-Mu, bahkan orang-orang yang hidup pada akhir zaman ini menghadapi kegelapan. Mohon penyertaan-Mu, terangi hati mereka. Kegelapan dalam dosa, kegelapan dalam kejahatan, Tuhan hapuskan dosa-dosa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kekasih-kekasih-Mu ini. Ialah kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati jiwa roh mereka. Kami pegang apapun yang terjadi tahun 2026, Engkau sudah tampil sebagai Allah yang perkasa, menjadi terang dunia, menjadi terang dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami. Engkau Allah yang maha hadir, maha menolong, maha membela, maha menyembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa Kau ampuni, segala sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap pribadi anak-anak mengalami pembelaan, kesehatan tubuh, jiwa dan roh mereka. Bergerak bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan di tahun 2026, tahun 2025 tinggal beberapa hari lagi. Kami akan tinggalkan, dan kami sangat yakin perkara yang ajaib dalam setiap pergumulan-pergumulan kami anak-anak. Tuhan maha menjawab. Terima kasih Bapa, terang Kristus bersama kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, berkati perjamuan kudus ini, urapi dengan kuasa roh, dengan kuasa kebangkitan, seiringkan makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kekuatan yang dahsyat yang maha agung kami terima, penyertaan dari tempat Maha Tinggi, bahkan para malaikat Tuhan bersama-sama dengan kami. Firman dan Roh Kudus akan mewujudkan apa yang kami minta saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam yang melangkuk berkati dengan kuasa, berkat yang besar menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita angkat tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita percaya, seiring kita minum darah Tuhan, dosa-dosa kita telah dihapuskan, dibersihkan, diyakini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan saat ini bangsa dan negara Indonesia, pejabat-pejabat negara, dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo dan Wakil Pak Gibran, diberkati Tuhan. Berkati TNI, Polri, berkati seluruh aparat pemerintah, tenaga-tenaga kesehatan diberkati dari pusat sampai di daerah-daerah, untuk mereka menjalankan tugas-tugas kenegaraan, sertai dengan kuasa Tuhan. Segala niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa mau dipatahkan, dihancurkan, disingkirkan. Para malaikatmu turun untuk bangsa kami Indonesia, menyertai para aparat pemerintahan. Dan saat ini seluruh anak-anakmu diberkati dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terang Kristus menerangi hati jiwa roh mereka, keluarga mereka, disertai oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya Tuhan singkirkan, Tuhan halukan. Yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para malaikat badai bala tentara surga menciptakan perlindungan dalam setiap pribadi, untuk setiap keluarga, dari anak-anak kecil sampai yang dewasa, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan utus malaikat-Mu, seperti Mazmur pasal 91 ayat 11, Engkau mengutus para malaikat-Mu menjaga, melindungi anak-anak-Mu di segala jalan mereka, di segala usaha pekerjaan tangan mereka, dibuat berhasil oleh Tuhan. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Tuhan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu.
berkat-berkat yang terbaik limpah untuk anak-anakmu. Seluruh persembahan-persembahan kami unjukkan kepadamu. Engkau terima, baik itu buah sulung maupun 1/10. Persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur. Kami akhiri ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin.